Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prastya Ditama dengan nomor induk mahasiswa O0120042 dari kelas teori A. Di sini saya akan melakukan sebuah uji one way ANOVA dengan SPSS. Sebelum masuk lebih jauh lagi, kita harus mengenal konsep dasar terlebih dahulu. Nah, konsep dasar uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Dua, variabel faktor bersifat non-metrik. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Ya. Kemudian ada langkah-langkahnya juga. Langkah-langkah uji one way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang kedua, melakukan uji homogenitas. Dan yang ketiga, melakukan uji one way ANOVA. Nah, kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Baik teman-teman, kita sudah berada di SPSS-nya, di dalam aplikasi SPSS-nya. Baik, yang pertama kita ke variabel view. Di sini saya ingin membandingkan, yaitu sebuah pakaian atau yang sering dikenakan dalam cabur taekwondo, yaitu dobok. Nah, saya ingin membandingkan 3 dobok, yaitu yang pertama dobok Adidas, dobok Mox, dan dobok merek Sandy. Nah, ketiga dobok sini tentu saja dalam 10 minggu ini, di sini minggu ini 1 sampai 10 minggu. Tentunya penjualannya berbeda-beda ya dalam per minggu. Nah, langsung saja kita langsung ke aplikasinya SPSS. Kita isi dulu di sini X, kemudian kita kosongkan desimalnya. Nah, dalam kolom value sini kita isi, kita kategorikan value yang pertama itu kita namai dobok merek Adidas. Nah, kita tambahkan. Yang kedua, dobok merek Mouse. Dan yang ketiga, dobok Sandy. Kalau sudah, kita oke. Nah, langkah berikutnya kita isi Y-nya dulu. Tentunya kita nolkan di sini. Labelnya juga belum terisi. Yang X diisi merek, yang Y penjualan. Nah, kalau sudah, kita ke data view. Nah, seperti ini. Mari kita salin saja langsung di sini. Tadi ada 3 merek
Jadi per 10 minggu kita beri kode masing-masing dari merek yang akan dijual. Total jadinya ada 30. Nah, sudah 30. Kemudian kita isi Y-nya dulu. Ini 1, 2, 3 ini merupakan kode merek. Nah, kita salin. Kita salin terlebih dahulu semuanya datanya. Ini Dropbox Mox. Kemudian yang terakhir Dropbox Sandy, kita salin juga. Nah, kalau sudah semua, beginilah hasilnya. Langkah berikutnya kita akan pergi ke analyze, ke deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di sini kita masukkan saja merek atau X ini ke faktor, kemudian yang Y ini ada penjualan ke dependent list. Langkah berikutnya kita ke plot, kita checklist saja normality ini, kemudian continue. Kalau sudah, kita oke. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, ini ada cache processing summary, terus deskriptifnya, terus seperti ini ya outputnya, isinya. Kemudian di sini akan muncul seperti ini ya, nilai signifikasinya ada 0,612, ada 000 ini ya, dan kemudian 0,809. Nah, jadi untuk dasar pengambilannya uji normalitas itu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal, dan sebaliknya yang kurang dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Ya. Jadi di sini kan sudah tertera tadi outputnya. Jadi, nah ini yang pertama itu 0,12 lebih, itu artinya lebih dari 0,05, artinya itu berdistribusi. Kemudian yang 0,809 ini juga berdistribusi normal. Kemudian yang tengah ini 0,000 ini itu artinya tidak berdistribusi karena
kurang dari 0,05. Kemudian baik di sini sudah ketemu pada uji normalitasnya. Kemudian langsung saja ke uji yang berikutnya, mencari homogenitas dan ANOVA-nya. Baik, kita langsung saja ke analyze, kemudian ke compare means, lalu ke one way ANOVA. Nah, di sini ada dua variabel. Yang merek ini kita masukkan ke faktor atau X ya, dan penjualan kita masukkan ke dependent list sini. Lalu kita ke post group, kita pilih yang Turkey ini, kemudian kita continue, lalu ke option, pilih yang deskriptif dan homogen. Ini yang ini kita checklist ya, ada dua. Kemudian kita continue, lalu kita OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, dapat kita artikan pada berdasarkan output yang tertera di dalam sini, dalam aplikasi SPSS ini, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari ketiga merek itu, yaitu Topok Adidas, lalu Topok Mox, dan Topok Sandy. Kemudian terdapat rincian rata-rata penjualannya. Yang pertama ini, yang Topok Adidas 38,40, dan yang kedua Topok Mox ini sebesar 31,00, dan yang terakhir Topok Sandy 22,60. Yang tertinggi tentunya dari Topok Adidas ini, yang penjualannya lebih tinggi dalam 10 minggu, yaitu ya. Dengan demikian jadi maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi yaitu jatuh pada Topok Adidas ya, yakni sebesar 38,40. Dan yang berikutnya menguji kesamaan varian, uji homogenitas. Nah, berdasarkan output SPSS test homogeneity of variance, nah, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0, berapa ini? Nah, sebesar 0,01.
post hoc test homogeneous. Kemudian yang selanjutnya kita akan menguji kesamaan varian uji homogenitas. Berdasarkan output SPS ini, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,001. Jadi karena nilai signifikasi kurang dari 0,05 itu maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok penjualan dobok atau seragam dalam cabang olahraga taekwondo yang kita bandingkan tersebut artinya tidak homogen atau tidak sama, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA tidak terpenuhi karena kurang dari 0,05. Nah, ini nilai signifikasinya. Baik, yang berikutnya kita akan menguji apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda dalam uji ANOVA ini. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yaitu yang pertama, jika nilai signifikasi lebih dari 0,0 maka rata-rata sama, dianggap sama. Dan sebaliknya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda atau tidak sama. Jadi berdasarkan output ANOVA di atas, yaitu yang ini, diketahui nilai signifikasi sebesar 0,003 itu kurang dari angka 0,05, maka di sini dapat disimpulkan itu jadi tidak rata atau berbeda. Tidak rata atau berbeda dalam ketiga penjualan merek dobok tersebut, yaitu dobok Adidas, dobok Sandy, dan dobok Mox. Jadi itulah kesimpulannya. Baik, cukup sekian. Yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kesempatan ini. Apabila terdapat kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.